Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua di sini dengan saya Muhammad Al-Fatihah dengan NIM 030138222719 dan dengan teman rekan saya M. Agus Riil Pansyah dengan NIM 03013822272107. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ventilasi tambang, yang dimana dari definisi, fungsi, karakteristik, dan pengendalian kualitas udara. Baiklah, untuk definisi tambang sendiri ialah sistem pengaturan aliran udara di dalam tambang bawah tanah untuk menyediakan udara segar bagi pekerja, mengeluarkan gas berbahaya, mengendalikan suhu, dan menjaga tingkat kelembapan yang aman. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja saat memastikan lingkungan kerja yang aman. Lalu untuk fungsi ventilasi tambang sendiri ada 4. Yang pertama, untuk menyediakan udara segar dan mengeluarkan gas berbahaya. Ventilasi memastikan ketersediaan udara segar bagi pekerja dan mesin, serta mengencerkan dan membuang gas beracun seperti karbon monoksida dan juga metana. Lalu ada mengendalikan debu dan partikel berbahaya. Ventilasi mengurangi konsentrasi debu hasil pengeboran dan peledakan untuk menjaga kualitas udara serta melindungi pekerja dari penyakit pernapasan. Lalu yang ketiga ada mengatur suhu dan kelembapan. Membantu menjaga suhu tetap stabil dan mengatur tingkat kelembapan agar lingkungan kerja lebih nyaman dan aman. Dan yang terakhir ada menjaga ledakan dan kebakaran. Ventilasi berperan dalam menjaga konsentrasi gas mudah terbakar di bawah tambang batas yang berbahaya, mengurangi resiko ledakan dan kebakaran di dalam tambang. Lalu untuk prinsipnya sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prinsip aliran udara. Prinsip aliran udara sendiri adalah udara segar dialirkan ke dalam tambang melalui shaft atau lubang vertikal, yaitu atau portal akses horizontal. Udara yang telah terkontaminasi oleh gas berbahaya atau debu kemudian dikeluarkan melalui saluran pembuangan atau return airway menggunakan kipas utama. Lalu ada prinsip tekanan. Ventilasi dapat menggunakan sistem tekanan positif dengan blower untuk mendorong udara segar ke dalam tambang atau menggunakan sistem tekanan negatif dengan exhaust fan untuk menarik udara kotor keluar. Kombinasi kedua sistem ini juga sering digunakan untuk memastikan aliran udara yang efisien. Lalu ada prinsip distribusi udara. Yang pertama ada sistem distribusi udara sendiri dibagi jadi 2. Yang pertama ada sistem utama, yaitu mengedarkan udara segar ke seluruh area tambang menggunakan jalur utama. Lalu yang kedua ada sistem sekunder, membawa udara ke lokasi kerja yang spesifik seperti face atau front kerja melalui ducting atau kipas bantu. Lalu ada 4 prinsip pengendalian udara. Pengendalian udara dilakukan dengan menggunakan regulator udara, pintu udara atau air doors atau bratises atau sekat sementara untuk mengarahkan udara sesuai kebutuhan. Sistem ini juga membantu mengurangi risiko terakumulasinya gas berbahaya atau debu di area tertentu. Baiklah, untuk lebih memahaminya, di sini ada saya sedikit cuplikan video dari versi tambang. Mari kita lihat dulu. Process of carrying out underground mining causes liberation of gases contained within the coal seams, as well as coal dust and gas emissions generated from mining equipment. Without the correct controls in place, the mine's atmosphere could become oxygen deficient, contain poisonous or toxic gases, or become potentially explosive. These conditions pose a risk to the health and safety of the mining personnel. Mine ventilation. Effective ventilation of the underground mine site is of the utmost importance and can be likened to the lifeblood of the mine. The main fans are the heart, which provides the force to move air throughout the mine. Intake airways are the arteries that distribute clean air into the pit to maintain high oxygen content throughout the mine. As the air moves through the mine,
It dilutes and removes flammable and toxic gases from the work areas, removes coal dust caused by mining operations, removes heat from the mine that may aid spontaneous combustion, and provides better working conditions for the workforce. Lah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya M. Agus Rikparsu. Baiklah, sebelumnya itu ada karakteristik debu tambang. Seperti yang kita ketahui bahwa debu tambang berasal dari proses pengeboran, peledakan, dan transportasi. Debu tambang sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu debu silika atau debu organik, dan ada beberapa dampak, yaitu penyakit paru-paru dan mengurangi visibilitas. Di mana karakteristik debu tambang sendiri adalah sifat-sifat fisik dan kimia debu yang dihasilkan dari penambangan itu sendiri. Debu dalam tambang dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada jenis mineral atau batuan yang ditambang, metode penambangan, dan kondisi lingkungan. Karakteristik fisik debu tambang ada 3, yaitu ukuran partikel. Debu dalam tambang dapat memiliki ukuran partikel yang bervariasi dari beberapa mikrometer hingga beberapa milimeter. Yang kedua itu ada bentuk partikel. Debu dalam tambang dapat memiliki bentuk partikel yang berbeda-beda, seperti bulat, berbentuk tidak teratur, atau berbentuk jarum. Selanjutnya itu ada kepadatan, di mana debu dalam tambang dapat memiliki kepadatan yang berbeda, tergantung pada jenis mineral atau batuan yang ditambang. Next. Selanjutnya itu ada karakteristik gas berbahaya. Di mana gas dalam tambang bawah tanah adalah gas-gas yang terbentuk dan terkumpul dalam tambang, baik berasal dari proses geologi maupun dari proses penambangan itu sendiri. Gas-gas ini dapat berupa gas berbahaya seperti metana, karbon monoksida, dan hidrogen sulfida yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kematian. Untuk lebih rincinya itu gas metana. Gas metana adalah gas yang paling umum ditemukan dalam tambang bawah tanah. Gas ini dapat terbentuk dari proses geologi seperti pembusukan batuan atau dari kegiatan penambangan seperti penggunaan mesin diesel. Selanjutnya itu ada karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida adalah gas yang berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan. Gas ini dapat terbentuk dari proses pembakaran yang tidak sempurna, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya itu ada gas hidrogen sulfida atau H2S. Gas hidrogen sulfida adalah gas yang berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan. Gas ini dapat terbentuk dari proses geologi, seperti pembusukan batuan yang mengandung sulfur. Selanjutnya itu adalah oksigen. Gas oksigen adalah gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Namun dalam tambang bawah tanah, gas oksigen dapat berkurang karena proses pembakaran atau proses geologi lainnya. Next. Baiklah, selanjutnya itu adalah proses pengendalian kualitas udara. Pengendalian kualitas udara dengan cara yaitu peningkatan ventilasi dengan menggunakan kipas utama dan kipas sekunder. Yang kedua itu pengalian debu dengan cara penyemprotan air rutin, filtering udara. Selanjutnya itu ada pengendalian gas dengan melakukan detektor gas, pemompaan gas, yaitu adalah teknologi ventilasi yang cerdas. Jenis ventilasi tambang terbagi menjadi umumnya terbagi menjadi 2, yaitu ventilasi alami yang mengandalkan perbedaan tekanan dan suhu. Yang kedua itu adalah ventilasi mekanis menggunakan kipas utama dan batuan. Misalnya ada yang kecampuran antara kombinasi alami dan mekanis. Next. This is why you need Ini adalah merupakan cuplikan decent machinery. contoh pengendalian kualitas udara dan Why you need smart pengontrolan kualitas udara dan gas di dalam tambang bawah tanah. is a game changer. System is a game changer. Mining operations are tough, but your ventilation system doesn't have to be. Introducing Decent Machinery's smart ventilation system, a revolutionary way to ensure safety and efficiency underground.
real-time personnel tracking and automated fan control. This system adjusts airflow based on the number of workers and their activities. No more guesswork, no more wasting energy, just optimum airflow when it breaks. Our innovative solution monitors underground personnel in real time, sending data to the surface control room. The system then automatically tweaks fan settings, ensuring a safe, comfortable environment. Say goodbye to outdated systems and hello to intelligent control. Decent machine, making minds smarter and safer, one breath at a time. Selanjutnya itu sebelum masuk kesimpulan, sedikit saya berikan penjelasan tentang video tersebut. Di mana video tersebut adalah proses monitoring atau monitor langsung pengendalian kualitas udara dan gas yang berbahaya di dalam tambang. Oke, untuk kesimpulan itu dapat simpulkan bahwa ventilasi tambang adalah untuk menjaga keselamatan pekerja tambang itu sendiri. Kedua, di mana gas berbahaya harus dikendalikan. Yang ketiga, debu tambang berisiko bagi kesehatan. Yang keempat, yaitu sistem ventilasi bisa terbagi menjadi dua, umumnya itu alami dan mekanis, dan ada juga ventilasi yang campuran antara alami dan mekanis. Yang kelima ada itu teknologi ventilasi cerdas meningkatkan efisiensi di dalam tambang bawah tanah itu sendiri. Baiklah, untuk presentasi kali ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.